Assalamualaikum Bu ya. Izin bertanya Bu ya. Di desa saya ada seorang imam musola yang usianya sudah tua. Kehidupan beliau bisa dikatakan pas-pasan sederhana Bu ya. Dalam setiap tahun khususnya di Hari Raya Idul Fitri banyak masyarakat yang membayar zakat kepada beliau dan ke musola yang beliau imami, serta menyediakan kotak amal bagi warga yang hendak ziarah kubur ke makam sekitar musola tersebut. Yang ingin saya tanyakan Bu ya, bolehkah imam tersebut menggunakan beras atau uang hasil zakat dari warga dan dari musola? Dan bolehkah uang hasil kotak amal tadi digunakan oleh imam sebagai tanda terima kasih atau upah tenaga imam tersebut Bu ya? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah masalah zakat fitrah atau zakat yang lainnya. Zakat tidak boleh diberikan kepada seorang ustadz, sebab ustadz bukan termasuk golongan orang yang boleh menerima zakat. Tapi kalau ustadznya fakir, ya bolehlah menerima zakat atas nama fakir, nggak usah disebut ustadznya. Kalau memang dia fakir, nggak punya kerjaan dan sebagainya, dia berhak menerima zakat. Tapi dia menerima zakat di saat dia tidak mengambil dari kepanitiaannya. Kalau jadi panitia, wakil nggak boleh menerima sendiri. Kalau saya wakil untuk membagikan zakat, tidak boleh untuk saya, harus saya salurkan ke orang lain. Saya wakil kok saya serahkan ke saya sendiri, ini ngaco namanya. Kalau dia dipasrai orang untuk membagi zakat, maka wajib dibagi zakat, bukan untuk dia. Tapi kalau orang memberikan zakat kepada Pak Ustadz tersebut karena dia fakir, maka sah zakat itu, kalau dia fakir. Tapi kalau orang menitipkan kepada Pak Ustadz itu untuk membagi, nggak boleh dia mengambil zakat. Karena apa? Dia wakil untuk membagi. Diamanat untuk membagi, bukan diberikan, beda. Diberikan sama suruh membagi. Nah, kita tinggal seperti apa yang terjadi. Kalau Anda seorang ustadz, kemudian orang memberikan kepada Anda karena Anda fakir, maka sah. Tapi kalau Anda jadi panitia ke masjid, tak taunya Anda ambil sendiri, nggak boleh. Panitia kok, wakil kok makan sendiri, nggak boleh. Baik, seperti itu. Kemudian ngambil duit zakat seenaknya, wah ini dong, Anda sebagai wakil kok. Kecuali Anda diberi zakat tersebut baru sah. Beda, lo harus jelas dong. Kalau betul orang yang membayar zakat memberikan zakat tersebut kepada Anda dan akan menjadi milik Anda, kalau diberikan kepada Anda selesai. Makanya wakil-wakil jangan seenaknya ngatur. Wakil membagi zakat bukan amil ya. Amil zakat itu harus ditunjuk oleh pemerintah. Kemudian amil zakat itu pun boleh mengambil dari zakat hanya sebesar gajinya dia. Nggak boleh seenaknya. Ini kalau zakat wakil ngaku ambil zakat, kacau. Zakat satu musola atau yang jadikan amil siapa? Anaknya 5 jadi amil semuanya, mantunya 5 juga. 10 habislah. Pakai amil-amilan, amil palsu, nggak bisa begitu. Zakat nggak boleh dibikin main-main. Baik, kemudian jika ada orang buat kotak amal, lah kotak amal itu miliknya siapa? Kalau miliknya masjid nggak boleh dia pakai. Kalau miliknya pondok nggak boleh. Ya, kalau di rumahnya dia pasang kotak amal, di rumahnya ada orang ngasih sedekah, ya miliknya dia, di rumahnya dia. Nggak boleh pakai fasilitas umum, masjid dipasang kotak amal, nanti diambil sendiri. Enak aja dia. Orang nggak akan nyumbang ke dia, nyumbang ke masjid, kok diambil, haram. Makanya nanti kalau kita titip kotak amal di masjid, ya miliknya masjid itu, orang bantunya ke masjid. Seperti itu. Nah, kalau dia pengen pakai masjid nggak bisa. Masjid untuk kepentingan masjid. Kecuali untuk dia ambil untuk dia, memang itu untuk kepentingan masjid. Misalnya untuk menghidup, misalnya yang bekerja karyawan yang ada di masjid begitu, harus digaji dari kotak amal itu, ya sah-sah saja. Atau yang bersihkan kuburan diambilkan dari itu, sah-sah saja. Cuman kalau kita memasang kotak amal, kemudian kotak amal yang kita ambil nggak boleh, kecuali kita masang kotak amal misalnya di rumah makan, resto, atas nama saya orang fakir namanya begini, masang kotak amal di sini, tolong kalau dapat ya diizinkan sama tuan rumahnya, boleh-boleh aja. Ya hati-hati ini. Sebab kalau pakai nama kita nggak akan ada. Kalau di masjid itu kan banyak orang ngira masjid, masih nggak dimasukkan duit ke kotak amal tersebut. Kalau pakai atas nama kita mungkin nggak ada yang mau. Betul ya? Jadi nggak boleh ngambil kotak amal semacam itu. Haram hukumnya karena bukan miliknya dia. Kecuali kotak amal miliknya dia dan di rumahnya dia.
Kalau ada orang masukkan situ, ya berarti ngasih hadiah buat dia, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.